Oke, kita bahas lagi tentang masalah kasus imigran gelap Rohingya. Masih tetap kita bahas tentang itu dan jangan sampai kasus ini hilang begitu saja dan tidak ada kabar lagi setelah tidak ada yang mengomentari. Nah, pembahasan kali ini tentang nakoda kapal yang membawa mereka dari Bangladesh hingga ke Indonesia. Dan menurut berita yang beredar, nakoda atau yang mengendarai kapal tersebut kurang lebih 4 mil dari daratan Indonesia, mereka pindah ke kapal lain. Namun sebelum kita lanjut, saya juga minta dukungannya karena saya juga biar lebih semangat. Ketika subscriber saya bertambah, pasti saya akan tambah semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan juga subscribe juga untuk channel-channel lain yang membahas tentang ini biar mereka juga tetap semangat agar berita ini tidak hilang begitu saja dan dianggap selesai oleh pemerintah. Oke, silakan diklik tombol subscribe-nya di bawah untuk penyemangat kami. Dan kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu tentang nakoda kapal yang membawa mereka dari Bangladesh hingga ke Indonesia dan 4 mil dari dari daratan Indonesia mereka pindah kapal. Dan saya tidak percaya begitu saja dengan kabar-kabar seperti itu. Logika. Mereka pindahnya ke kapal mana? Apakah memang dari Bangla ini mereka berjalan beriring-iringan membawa dua kapal nih, misalkan satu kapal ini untuk para penumpang Rohingya ini dan satu kapal nanti untuk dibawa kembali lagi oleh nakodanya, kan nggak mungkin. Kalau dugaan saya tetap pada dugaan awal saya, mereka dibawa oleh kapal besar setelah hampir memasuki ke perairan Indonesia. Mereka dipindahkan ke perahu-perahu yang jadul, perahu-perahu kayu, perahu-perahu jelek, biar mereka itu nanti dikiranya memang terdampar karena perjalanan selama 22 hari itu mereka udah kecapean dengan penumpang begitu banyak, terdampar gitu, agar seperti itu disangkanya oleh masyarakat Indonesia. Dan juga ada dugaan lain, yaitu digiring dari negara lain mendekati ke perairan Indonesia karena di negara lain tidak diterima. Kalau dugaan saya seperti itu, tapi dugaan saya mengarah kuat ke kapal besar yang membawa dari Bangla ke perbatasan Indonesia, lalu di perbatasan Indonesia dimasukkanlah ke perahu kecil ya, perahu kayu, dan berhimpitan berdesak-desakan seperti ikan asin itu. Ya kalau logika kita memikir itu nggak masuk akal, karena dijejer di baris seperti ikan asin, perjalanan 22 hari dari Bangla ke Indonesia, nggak ada yang masuk angin, nyampe dengan sehat semua, nggak masuk akal. Kalau memang seperti itu, selama 22 hari mereka makan di mana? Nggak ada tempat masak, nggak mungkin bawa bekal masakan matang bisa cukup untuk sampai 22 hari, nggak mungkin. Tetap ini bisa terjadi, si nakoda ini memang dia ikut dalam rombongan yang pura-pura terdampar, ataupun memang dia kembali dengan kapal besar kembali ke Bangla untuk mengambil lagi penumpang yang akan ikut ke Indonesia. Itu bisa jadi. Nah, kalaupun memang dia menggunakan perahu kecil, berarti dia ada di dalam situ dan tidak mengakui bahwa dia yang membawa atau mengantarkan mereka ke Indonesia. Karena apa? Si pemilik kapal ataupun nakoda kapal ini, mereka bayarannya nggak main-main. Satu orang penumpang dari Bangladesh menuju ke Indonesia bayarannya cukup besar, hingga 15 juta. 15 juta dikali 150 orang, itu udah berapa duit? Duit besar itu. Jadi ya mereka gimana caranya agar aman ikut mendarat ke Indonesia, udah bawa bekal duit yang begitu banyak. Dan mungkin si
calo-calo dan makar-makarnya ini ya setelah nanti mengawal masuk ke Indonesia, nanti setelah di Indonesia diterima bisa mendarat, suatu saat nih beberapa hari beberapa bulan kemudian mereka pergi lagi, pulang lagi ke Bangla. Mungkin seperti itu dugaan saya sih, cuma kan ya kita nggak tahu juga. Lalu untuk yang mendarat terakhir ini, mendarat terakhir di perairan Langkat, Sumatera Utara, tidak lagi di Aceh. Nah itu penjagaan kan berarti mungkin kapal patrolinya di tengah mungkin kehabisan BBM mungkin ya, atau mungkin ngantuk ketiduran sehingga kapal-kapal Rohing ini masih terdampar bisa masuk ke perairan Indonesia. Terus untuk pemerintah jangan dibenturkan antara masyarakat Indonesia dengan para imigran gelap ini. Atasi ini segera mungkin. Kalau terus-terusan pemerintah membiarkan mereka masuk, tidak lama akan terjadi benturan dan permasalahan yang sangat dahsyat. Kenapa saya bilang permasalahan sangat dahsyat? Sekarang aja sudah geram semua, apalagi kalau masuk terus terjadilah gesekan. Tahu sendiri masyarakat Indonesia kalau udah keras kompak. Jangan sampai itu terjadi. Ya sekarang pemerintah seakan-akan buta dengan permasalahan ini. Justru yang mengkritik dan menginginkan pemerintah ini ikut andil secara langsung dalam permasalahan ini, permasalahan Rohingya ini, itu dipermasalahkan, malah disalahkan. Jadi pejabat-pejabatnya itu merasa paling benar, merasa paling berperi kemanusiaan dan harus menerima. Kan konyol. Sedangkan masyarakatnya udah geram dengan mereka pendatang Rohingya ini, kok pemerintahnya masih membiarkan mereka masuk. Kenapa tidak diperketat terus penjagaannya seperti negara-negara luar negeri itu, ketat, menolak. Begitu masuk ke perairan digiring lagi keluar. Kita jangan terbedaya dengan rasa kasihan melihat mereka itu orang yang kesusahan. Kalau orang susah, nggak mungkin mereka bayar sampai 15 juta untuk sampai ke Indonesia. 15 juta untuk hidup di sana, di negaranya, di Bangladesh sana itu udah cukup. Enak hidup di sana. Ngapain 15 juta membayar kapal pergi ke Indonesia yang belum jelas masa depannya di Indonesia itu seperti apa. Coba bayangkan 15 juta rela membayar perahu sekecil itu demi mencapai tujuan ke Indonesia. Enggak masuk akal. Ya 15 juta dibuat bisnis di sana nih, untuk dagang misalkan di penampungan, modal dia berdagang, udah jalan, dapat keuntungan yang banyak. Kenapa harus dibela-belain bayar kapal dan perjalanan yang begitu lama? Konyol. Oke, lanjut konten berikutnya. Nanti kita cari informasi terbaru lagi tentang kasus-kasus Rohingya ini, dan tetap saya ingatkan untuk mendukung kita-kita yang membahas tentang Rohingya ini agar kasus ini tidak hilang begitu saja dan dianggap selesai, lalu pengungsi-pengungsi baru tetap datang ke Indonesia, dan dukung kami dengan cara di subscribe.